Opinion. Baik mitra bisnis, fenomena World ID menyeruak di Indonesia meski saat ini izinnya dibekukan pemerintah. Masyarakat ditawari diberi koin yang bisa ditukarkan dengan cash nilai Rp250.000 sampai Rp800.000 hanya dengan menyetor scan retina. Tujuan proyek ini menurut World ID adalah membentuk sistem verifikasi manusia secara global. Namun ini menjadi kontradiktif di tengah kekhawatiran atas penyalahgunaan data pribadi. Masyarakat yang menyetor retinanya juga banyak yang tidak tahu tujuan proyek ini dan hanya tergiur uang cash yang ditawarkan. Apa komentar Anda mengenai fenomena setor data retina mata ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Bukan berarti orang Indonesia kan nggak tahu, yang penting dapat duit. Karena lagi susah begini, dapat duit seperti ribuan bulan. Jadi dia nggak sadar bahwa datanya itu diambil. Dia mengeluarkan uang 550.000 sampai 800.000, data kita diambil. Entah untuk apa kita nggak tahu. Ini jebakan Batman, luar biasa ini. Ini mestinya komunikasi dan digital ini harus peka ini, harus cepat antisipasi. Karena apa? Indonesia ini terus terang aja, ya dalam tanda petik ya, masih bodoh dalam hal digital, internet. Ini permainan luar biasa ini. Jadi kita dikibulin sama siapa nggak tahu yang bikin begini. Jadi data-data orang yang dapat duit itu data pribadinya dipakai untuk apa nggak tahu saya nih. Ini fenomena yang sangat menarik juga. Karena Indonesia ini rasa-rasa ya belum melek internet lah, cuman bisa doang, cuman nggak tahu, nggak memahami internet secara mendalam. Ini membahayanya di situ. Ya saya bilang ini apa yang mau diambil dari mereka, mengeluarkan hanya duit sekian juta, ya sekian miliar lah kalau umpamanya, kalau terus berlanjut. Itu apa yang diambil dari mereka, data apa yang mau diambil? Ya, makasih. Kalau menurut saya sih ya ini mungkin fenomena yang langka juga ya. Kalau untuk ini kita perlu tanda tanya juga. Ini sebenarnya untuk apa di data gitu ya? Apakah dia mungkin diperjualbelikan itunya retina matanya, atau untuk apa lagi ya? Atau mungkin bisa jadi untuk proyek kayak di China ya, itu kan robot ya. Jadi mungkin untuk identifikasi ya, untuk seperti kayak KTP atau gimana ya. Jadi itu juga sebenarnya ya bahaya juga ya. Menurut saya sih pemerintah harus lebih tegas ya masalah ini ya. Karena bagaimanapun juga ini kan membahayakan warga kita ya di Indonesia tuh. Kalau warga luar sih ya terserah ya intinya gitu. Kalau misalkan ini kan apalagi diiming-imingin masalah uang, ya otomatis kan pasti tergiur ya. Mereka cuma scan aja, tapi kan apa dampaknya, efeknya itu kan kita belum tahu jelas gitu loh. Nah itu dari pemerintah yang harus mencari tahu itunya, motifnya apa sih itu sebenarnya itu. Itu aja sih, makasih. Iya, saya sih sudah tidak heran ya. Itu kan sebetulnya dibicarakan kalau nggak salah beberapa hari lalu atau minggu lalu di media. Itu memang banyak yang khawatir program scan retina mata yang dibayar 800.000 atau berapapun itu oleh salah satu perusahaan di luar negeri ya. Padahal world people tujuannya ke beberapa negara, berarti kan banyak negara kan dunia, duduk di dunia ya, apa itu. Itu kan kalau memang itu aplikasi memakai tubuh manusia untuk diuji coba, kan seharusnya ada pembicaraan dulu antar pemerintah government ya, baru dicoba ke masyarakat. Misalnya izinnya usaha tuh udah ada belum di Indonesia? Kok bisa mengena pada rakyat Indonesia? Izinnya mana? Nah, kalau ini penelitian, ya harus ada izin dulu. Mau meneliti warga negara lain berpercobaan, kayak vaksin TBC-nya Bill Gates itu loh, kan izin dulu sama pemerintah, bicara dulu, baru dia boleh menguji coba vaksin TBC. Kalau tapi ini bentuknya beda, ini ilmu
digital ya. Tapi kan menyegel salah satu anggota tubuh manusia. Masa tidak ada izin dari pemerintah setempat, negara tempat dia uji coba rakyatnya, harus ada izin. Lalu kalau ini penelitian, ini sudah dapat hak paten apa masih percobaan? Kalau udah dapat hak paten, kasih tahu hak patennya, lalu jurnal penelitiannya itu kan ada. Tiap tahap penelitian, di jurnal penelitian ada semua sampai diuji, akhirnya dapat hak paten. Kalau ini masih uji coba, ya harus izin dulu sama pemerintah. Ya rakyat Indonesia juga yang mau diuji coba, harus ada izin, perjanjian gitu ya. Mau tidak dia diuji coba, kayak vaksin Sinovac waktu itu loh. Kan kita persetujuan warga, tapi tidak, tujuannya harus dikasih tahu dengan jelas apa ini tujuannya gitu ya. Nah, ini kan kecepatan internet, ada yang 1G, 2G, 3G, 5G, di Cina bahkan ada yang 10G. Itu berarti cepat sekali, 2 kali lipat cepatnya generasi kelima. Itu berarti kalau misalnya kata ini kan, katanya tadi kan mata di scan retina, lalu nanti data dihapus. Itu kecepatan berapa dulu yang dipakai? Kalau kecepatannya tinggi di atas 5G, itu bisa berapa detik aja diambil scan retinanya, diambil data, ditransfer ke orang lain berapa detik, lalu baru dihapus. Karena kecepatannya di atas 5G, cepat sekali, saya tidak bohong. Kita teknologinya ketinggalan, sehingga kita gampang diakali. Kalau teknologinya apalagi lebih dari 5G, kita baru sampai 5G ya, itu aja kan agak lama, agak lambat. Negara lain udah di atas 5G, bahkan 10G di Cina. Itu kecepatannya luar biasa cepat, downloadnya, loadingnya, pindah transfer datanya, ngambil datanya, cepat sekali hitungannya, detik atau menit. Sedangkan kita masih agak lama ya menitnya ya. Itulah. Jadi kalau teknologi ketinggalan, kita tuh gampang diakali orang mereka yang teknologinya lebih tinggi, menguasai teknologi komputernya. Jadi hati-hati. Jangan sampai data kita dicuri dan digunakan buat kejahatan. Pokoknya itu aja intinya. Kenapa kita warganya bisa diiming-imingi duit 800.000, resiko data kecuri, tapi mereka terpaksa? Ya karena supaya Bank Dunia 60% warga negara Indonesia menengah bawah, fakir miskin. Jadi mereka terpaksa, kelaparan, mungkin butuh makan, atau keluarganya butuh makan, atau anaknya butuh uang biaya sekolah. Mungkin itu, terpaksa itu akibatnya, ya sudah, cuek aja daftar, dan sekali-kalinya dapat duit. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau masuk ke dalam, saya mau bilang gini aja. Ini negara ini hanya bisa takut, hanya bisa panik. Kenapa saya bilang gitu? Jadi semua kejahatan di dunia ini itu bisa dicoba di negara ini. Semua kejahatan bisa dilakukan di negara ini. Bagaimana pencurian data, judi online, orang bisa ditawarkan ke sana, narkoba dan segala macam. Harusnya negara ini koreksi diri. Dengan populasi 280 juta, kita ini harusnya kaya. Kaya itu bukan karena sumber daya alam. Ini negara, dunia ini udah berubah. Singapura itu SDA-nya nggak ada, penduduknya sedikit, tapi dia bisa leader di Asia Pasifik. Jadi yang mereka lihat otak orang tuh, brain. Kalau kita kan nggak, 280 juta negara ini bingung, hanya cuma bisa kasih makan, pertanian, sumber daya alam, ormas berdiri, palak sana, palak sini, pabrik pergi ke sana. Kita lihat Vietnam, bagaimana kita kejar Vietnam. Bayangin, orang luar bisa lihat bahwa retina mata kita, mereka berani bayar sampai 800.000. Coba, bayangkan. Bayar hanya retina, data aja dibayar sama mereka. Gak mungkin mereka untungnya cuma 250.000 dengan mendapatkan data retina itu. Gak mungkin. Pasti lebih dari itu. Tapi negara kita ini nggak sampai ke situ otaknya pejabat-pejabat kita. Termasuk Menkominfo ini kan orang wartawan sebenarnya dia nggak ngerti pengertian data itu apa. Jadi PNS kita cuma tahu namanya data itu misalnya nama, alamat, tempat tinggal, gitu loh. Padahal contoh nih ya, data mengenai kesehatan presiden kita Pak Prabowo itu mahal sekali. Itu jadi bagaimana kondisi Pak Prabowo itu menjadi rahasia negara, nggak boleh ketahuan. Itu data itu mengenai, bukan mengenai
apa seperti yang di KTP. Nah ini pemerintah nggak ngerti. Jadi kalau dengan 280 juta kita ini aja, kita bisa lebih hebat. Kita nggak tergantung sama Amerika, sama Eropa, bisa. Kita ini hanya kita aja berdagang, kita bisa luar biasa hebatnya kita. Asal yang ngelolanya ngerti. Makasih. Ya, saya pikir saya apresiasi sekali ya ke Wall ID membuat program ini. Apresiasi dari sisi memberikan uang ya 200 sampai 800 ribu kepada masyarakat. Dengan standar Bank Dunia atau IMF yang mengatakan 60% penduduk Indonesia miskin karena pengeluarannya sehari di bawah 100 ribu, maka hal ini akan sangat membantu gitu. Jadi kalau bisa Wall ID ini makin banyak dan makin masif di Indonesia. Jadi masyarakat bisa dapat uang tunai untuk beli beras, telur, gas 3 kg dan kebutuhan pokok lainnya. Kalau dikatakan pemerintah bahwa ini dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan data privacy, apakah data KTP selama ini dan data privacy masyarakat yang ada di tangan pemerintah apakah aman? Buktinya banyak juga data yang dipegang oleh institusi pemerintah atau perusahaan melalui tangan pemerintah seperti mungkin provider cellular phone maupun yang diambil di ransomware itu juga beredar kan. Kita sering mendengar 6 bulan lalu atau tahun lalu bagaimana data itu diperjualbelikan di dark web. Data-data KTP yang bahkan sampai tahu alamatnya di mana, pokoknya identitas warga Indonesia itu ratusan juta orang juga bocor ke tangan di dark web gitu loh. Nah oleh karena itu saya pikir pemerintah kalau ingin menyetop ini sebenarnya ini kan orang yang tidak mampu ingin seolah-olah mampu gitu kan ya. Ya memang dia akan masuk melalui instrumen regulasi. Tetapi sebenarnya pemerintah sendiri melindungi data privacy KTP kita di data pusat kependudukan juga nggak bagus-bagus amat. Itu terjadi di beberapa case yang dalam 1 tahun ini. Jadi sekali lagi saya berharap sebagai warga Wall ID dibebaskan aja Pak, karena itu mengurangi beban APBN untuk memberikan bansos sehingga masyarakat itu bisa hidup membeli telur, membeli Indomie, membeli kopi saset untuk hidupnya. Karena saat ini dengan banyaknya pengangguran, orang harus sampai ke Myanmar jual ginjal untuk hidup sebagai anak Indonesia, itu bisa terbantu dengan bansos yang diberikan oleh Wall ID. Nah, dampaknya gimana ke depan ya? Saya pikir resiko tentu ini menjadi declaration di awal ya oleh si Wall ID kepada pelanggannya apa resiko-resiko yang muncul ke depan. Tapi secara keuangan tentu ini membuat dapur jadi ngebul karena kegagalan pemerintah dalam memeratakan kesejahteraan rakyat dan membuka lapangan kerja. Wall ID adalah pahlawan di bulan April dan Mei bagi masyarakat. Sangat-sangat pahlawan sekali Wall ID ini. Terima kasih. Kalau saya barusan dengar yang Bapak tadi ngomong, lebih pahlawan kasihin duit. Jangan mesti ada syarat apa-apa, kasihin duit aja. Kasih bansos kayak gitu. Kalau sok kaya udah begitu, itu kan apa gimana ya, bahaya dong kalau menurut saya sih. Kalau memang mau bantu buat beli makan, beli apa, ngasih tanpa syarat, bukan lebih bagus. Bener nggak, lebih pahlawan kan? Rakyat sengsara membuat miris. Cakep. Apakah tidak berbahaya buat negara kalau rakyat jual iris? Nah, iris. itu dia. Irisan retina maksudnya. Ya. Iris kan itu kan ya. disebutnya. Nah, ini kan kalau kita hitung ya, satu personal itu 200 sampai 800 ribu. Ya. Itu kalau dikaliin berapa orang, itu berapa dana yang dikeluarin ya? Iya. Logikanya ya, itu orang mau duit segitu banyak apa nggak ada maunya ya? Nah, ya. Maunya apa gitu kan? Dan itu kalau misalnya kita nih cara bodoh aja deh, kita anggap aja ada teknologi maju bisa bikin cloning orang gitu ya. Jadi sudah ada, nah ini kita dibikin cloning satu orang bisa dibikin cloningan 10 orang gitu. Iya. Kebayang nggak? Bisa jadi tentara bayaran tuh.
Dan ya ini yang belum lagi pencurian data bisa juga kan ya biasa yang kalau udah paling umum perbankan ya itu yang jadi masalah kan. Tapi yang jelas kan dengan ada dana yang besar itu harusnya diteliti dulu deh apa yang membuat itu jadi bisa dia mau bayar segitu banyaknya buat data itu aja gitu loh. Iya. Jangan sampai kejebak tiba-tiba udah bobrol gitu kan negaranya habis gara-gara orang-orang yang sorry to say kadang-kadang mungkin nggak nyadar bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Iya. Itu aja, makasih. Betul. Iya, kalau menurut saya sih ini apa ya? Ini metamorfosisnya dari robot trading lah ya. Mungkin kan kalau ibaratnya sistemnya kayak robot trading, orang-orang udah tahu nih ya. Jadi sekarang kan apalagi ini kan kripto ya, main kripto ya. Iya. Hal yang baru kali. Jadi saya pikir ya mungkin ini cerdas sekali, ini yang bikin ini cerdas sekali gitu. Iya. Jadi ibaratnya dia sambil menyelam minum air gitu ya. Iya. Dapat nasabah biar nanti dikorek lagi terus dapat data juga gitu kan. Zaman sekarang katanya yang pegang data itu ibarat pegang emas kali. Betul, ya. data itu seperti tambang emas sekarang ini memang. Cuma ya yang saya sayangnya tuh orang sebodoh itu gitu dengan iming-iming berapa ratus ribu kasih itunya data retina itu kan benar-benar itu udah nggak bisa diduplikasi gitu ya ibaratnya ya. Iya. Jadi ya ini ibaratnya memang masyarakat kita tuh hal-hal yang ini tuh ya inilah mungkin karena tingkat IQ kita mungkin ya rata-ratanya memang di bawah gitu ya. Jadi mungkin salah satunya ini gitu gampang banget dijebak gitu. Padahal kalau kita dengan akal sehat gitu kan buat apa gitu kan? Iya. Kecuali ini program pemerintah. Ayo kita lagi menggalakkan data nasional. Nah ini kan wajar kalau pemerintah kan ini swasta gitu Pak. Iya. Dan yang saya aneh itu ini kan dari 2019 ya. Terus itu peran pemerintah Kominfo tuh kemana aja gitu, ya kan? Iya. Apalagi ini dengan namanya yang cukup keren World IT gitu kan, jadi kecuali namanya yang ece-ece ceker ayam kan, ini apaan sih nggak bisa dilihat gitu kan. Ini kan World ID kan begitu orang tahu tuh, wah ini apaan? Harusnya penasaran gitu kan dilihat kan. Ya inilah amburadulnya begitu dah jadinya. Oke. Gue sih kalau mau ditukar mata gue bisa melihat tembus pandang, oke aja kan. Gue juga mau. Hiu. Gue mau jual retina mata kaki, boleh nggak bro? Ngerekamnya susah Pak. Ini ya sebenarnya ini yang membuktikan di kalangan masyarakat kita itu tingkat literasinya itu masih rendah banget. Iya betul Pak. Itu sangat rendah itu sehingga mereka hanya karena uang segini mereka memberikan retina mata ya. Saya pikir yang melakukan itu pun tentu mereka punya tujuan. Di samping mungkin mereka juga melakukan semacam percobaan terhadap sistem mereka dan lain-lain lah ya. Iya. Tapi saya ingin menggarisbawahi terhadap peristiwa ini, Kementerian Komdigi kita udah nggak ada waktu untuk berleha-leha, mereka harus gerak cepat. Dan tentu yang gerak cepat di kementerian ini adalah anak-anak muda yang punya kemampuan termasuk kemampuan melakukan peretasan. Anak-anak muda di Indonesia yang usia-usia muda itu harus direkrut semaksimal mungkin. Lantas yang kerja di situ yang umur udah 40-an apalagi 50-an ke atas itu udah waktunya untuk diberikan pensiun. Karena kementerian ini adalah kementerian yang melakukan balapan terhadap kemajuan teknologi. Kementerian ini juga harus melakukan sinergi dengan kepolisian kita, cyber kita, kepolisian cyber kita juga harus juga terhadap intelijen. Semua harus bisa saling bersinergi. Karena masa depan di Indonesia itu sangat tergantung dengan kondisi teknologi negara lain. Karena
peperangan sekarang terjadi itu bukan hanya peperangan dengan orang lagi, prajurit dengan prajurit, tetapi udah teknologi war. Itu segala macam, bahkan sampai drone dan lain-lain. Jadi kementerian ini yang sekarang kalau nggak salah menterinya Mutia Hafid ya. Hafid, ya betul. Betul. Nah, saya lihat memang pergerakan beliau cukup intens ya. Terhadap kalau kita lihat link-link tertentu, situs-situs tertentu banyak yang dilakukan pemblokiran termasuk judul dan lain-lain. Tetapi harus tahu juga kementerian ini nggak ada pilihan, harus kerja ekstra keras. Karena apa yang namanya judul itu pagi di blokir, siang hari muncul lagi yang lain dengan nama lain. Jadi, betul, ganti nama itu terus menerus. Yang nggak ada pilihan, kita punya orang juga harus bisa melakukan. Terkecuali kita udah ada satu sistem bisa melakukan pemblokiran yang sedemikian rupa. Juga terhadap situs-situs pornografi dan lain-lainnya. Pagi hilang, sore muncul, ya kan? Asal berubah ini jangan malam hari juga ikut muncul aja. Saya nggak akan muncul Pak kalau malam. Oh, nggak akan muncul malam. Karena ngilang memang. Ngilang. Jadi saya lebih menggarisbawahi kalau pemblokiran situs yang iris ini udah benar sekali, itu harus segera action. Jangan sampai masyarakat kita secara nggak sadar karena demi uang sekian itu mereka memberikan. Jadi Kementerian Komdigi ini sangat-sangat berperan untuk masa-masa sekarang ini dan masa depan. Oke, termasuk ngambil data yang sudah diambil ya Pak ya? Betul, termasuk itu. Kalau ada mata kaki silakan bro, mau demi 250.000. Terima kasih. Apalagi yang mesti disampaikan kan? Semua kan udah seputar itu. Sama aja. Pemerintah hari ini lebih cenderung membagi porsi, balikin modal. Ya kita pakai bahasa sonoan aja deh kan. Balikin modal, udah itu deh intinya. Mereka kan berkontrak, mereka perlu ada hal yang perlu dibayar, mereka ada hal yang perlu ditutupi. Kesepakatan kemarin nih gimana masalah pekerjaan masuk ke agama nomor 18. Yang penting kebagian dulu. Nah, boro-boro mikirin tuh mata kaki katanya. Mata kaki. Nah, sekarang regulasi yang paling prinsip aja mereka nggak pakai kajian ke bawah. Mereka nggak bicarakan prosesnya, tapi lebih ngelihat hasilnya, manfaatnya buat ke mereka, tapi nggak ngelihat manfaatnya ke banyak orang. Mereka taunya udah dipilih, mereka udah ngeluarin duit, ya udah lu apa urusan sama gue, lu kan udah gue bayar. Sekarang lu protek segala mata dipikirin lah. Ya, jadi begitu. Bila kagak, ya ya Bismillah aja. Mudah-mudahan Indonesia ini makin bener lah sama orang-orang yang sekarang lagi. Amin. Itu kita. Bang Ben. Iya, saya mau disclaimer dulu nih. Kenapa? Setiap Anda melakukan scan retina di World ID, berada di tangan Anda, bukan di tangan Tuhan. Ini aduh miris bener yang warga-warga yang ngantri di Bekasi dan Depoknya iming-iming mendapatkan uang secara cepat dan instan. Kayak mie instan dong. Betul. Iya, 250.000 sampai 800.000 dapat dari mana tuh? Ini aja banyak pengangguran 7,28 juta orang ya. Nganggur ya. Iya. Terus untung Kemkomdigi Mutia Hafid cepet ya. Iya, langsung diblokir ya memang. Membekukan sementara tanda daftar PSE karena ada 2 perusahaan ya. Satu perusahaan terdaftar, satu perusahaan lagi belum ya. Apalagi ya kok negara Konoha warga 62 FOMO. Kalau saya mah FOMO ini bercanda nih. FOMO trading emas. Mudah aja tergiur sama ya pokoknya korbannya orang-orang kalangan bawah ya. Iya, betul. Sama kalangan miskin, orang miskin.
tergiur dan ingin disuruh aja oknum atau penjahat atau orang lain yang kurang kita kenal nih, bukan sahabat terdekat kita, untuk scan mata retina. Padahal itu kan korban-korbannya mungkin anak-anak di bawah umur atau orang lansia di atas 50 sampai 90 tahun ya. Anak muda juga banyak, Pak, yang pada daftar. Iya, anak muda 15 tahun sampai berapa ya, gengsi lah ya. Iya. Kalau rekening lu sedikit mah gak apa-apa. Kalau rekening lu banyak, lu scan retina kan yang bego lo. Apalagi lu daftar di BI banyak, besok lu ikut ke Hong Kong. Yang bego lo. Ya nggak apa-apa kalau dia memang mau cari duit gitu kan, itu kan pertanyaan aja. Ya paling dipakai buat AI itu. Nah, kan itu nongol dia. tiba-tiba muka lo nongol gitu. Muka tuh orang lagi cuap-cuap gitu, tiba-tiba minta duit. Nah, iya kan, disalahgunakan kan berarti kan? Ya, paling begitu udah. Iya, ya yang tewas orang-orang sekitar. Ya paling yang kayak gitu lah. Aman sisanya. Nah, kalau nggak scan sih aman. Nah. Ya polisi lah, tangkep lah kayak begitu. Mana ada. Ya. Polisi kemana aja. Nongkrong doang, nyari setoran. Ya jadi pertanyaan kan gitu. Iya. Kalau yang kayak gitu polisi kemana gitu. Ya kan kalau ada kasus-kasus kayak begitu. Ya ngapain aja, mau ini apa, hampir jadi punya jabatan atau gimana gitu. Ya kan. Ya percuma ada polisi. Ya itu aja lah. Oke. Makasih Bang. Oh oke, baik. Itu ibu cuman mau nambahin nih, yang mata kaki itu ibu mah ini mata ikan, mau nggak di scan? Bener juga. Mata ikan nih di kaki banyak. Mata ikan di scan. Lumayan kan, kalau siapa tahu aja bisa sembuh gitu kan, jadi enak. Ada aja. Ya maklum lah, kita tiap hari ya di berita-beritanya yang ngenes, yang ngeselin. Jadi lama-lama yang serius, udah mulai memohon-mohon, udah mulai ngaco-ngaco, kan ujung-ujungnya begitu jadinya ya, nggak saking tiap hari istilahnya ya boleh dibilang negatif ya, topiknya, isunya, kerjanya pemerintah gitu loh. Nah ngomong-ngomong, Nak Beni nggak nanya ibu nih udah ngantri apa belum? Enggak dong, saya yakin ibu enggak lah. Masa sih? Iyalah. Kamu nih prediksinya salah benar. Salah benar. Emang ibu udah ikut scan juga, Bu? Emang ibu ikut nyekan? Scan udah, dapatnya gede lagi, 2,5. 2,5 yang benar, Bu. Di mana tuh, Bu? Katanya beritanya 2,1 yang tertinggi ya, apa 2 ya? 800.000, Bu, paling tinggi. Iya, makanya itu apa istilahnya rata-rata ya. Rata-rata 250 sampai 800 kan. Tapi kalau nggak salah tadi ibu dengar Nak Mary bilang katanya ada yang bisa sampai dapat 2 JT. 2 juta? Widih. Iya. Coba nanti di double check sama Nak Mary dah. Itu berarti 3 mata, Bu, di scan, Bu. Mata kaki, mata ikan, sama mata retina, mata duitan. Sama mata duitan, bener. Aduh, Nak Beni ini ya, ngomong-ngomong penyiar Pas FM ini semua pemilik saham kok, ibu tahu kok. Tinggal tiap bulan tanggal 10 sama tanggal 15 kan terima dividen, terima kupon ya enggak? Ini amin Bu. Didoain begitu mas saya seneng, Bu. Oke. Ini mengenai topik ini ya. Ada 2 nih pendapat ibu, satu yang ngeyel, satu yang serius dikit. Yang ngeyel dulu lah ya. Iya, silakan. Makanya kan tadi ibu bilang udah nyemplung ke situ 2,5. Tapi ibu siasati, ibu pakai kontak lensa kontak. Oke. Jadi mudah-mudahan sih
ya nanti begitu mau dipakai gitu data ibu ya mungkin agak ngawur-ngawur gitu kan. Ujung-ujungnya mungkin masuk ke aplikasi optik yang ibu beli itu lensa kontaknya. Iya. Kalau yang serius, menurut ibu sih ini kayaknya cikal bakal penjajahan model baru nih, model AI dengan teknologi terbaru ya, kita mana tahu ya. Jadi kan zaman sekarang ini kan penjajahan bukan seperti berperang atau apa gitu kan, tembak-tembakan. Jadi ya modelnya lebih canggih lah seperti ini. Ibu aja udah curiga nih Indonesia nih udah mulai dimasuki istilahnya penjajahan model baru ini melalui makanan nih. Jadi pelan-pelan akan mempengaruhi karakter kita, cara berpikir kita, daya nalar kita. Nah, Benny pasti sering kan dalam kehidupan sehari-hari berjumpa dengan orang-orang yang kalau ngomong tuh suka nggak nyambung kan, alias BOLOT dan HALU. Itu saja dah, Nak Benny. Menurut saya kalau mau ada kegiatan seperti itu harus seizin pemerintah. Kemudian kalau Iris itu dulu dokter-dokter melakukan kan untuk melihat organ-organ kita itu apa sehat atau enggak. Takutnya saya nanti dipakai untuk penjualan organ dan sebagainya gitu. Masyarakat suruh hati-hati. Makasih ya. Kalau saya tuh melihatnya sangat ironis ya, menyedihkan loh. Karena artinya itu rakyat itu masih miskin loh. Jadi orang miskin itu nekat, Mbak. Hanya urusan belakang dapat duit gitu. Ironi. Sementara di Turki itu pemimpin kita tuh wah cowok-cowok ngurusin negara lain. Pokoknya nggak boleh ngurusin orang lain. Ayah sendiri diurusin. Dan sangat ironi juga pada saat bersamaan di Papua berapa orang yang tewas tuh. Itu aja. Ya tadi ada komentar sih katanya ngapain kita takut gitu loh. Maksudnya kan semua pasti bocor gitu loh, kayak data kartu nomor telepon kita kan ada yang jual juga, ada KTP yang jual, kenapa kita harus peduli gitu loh, ntar juga bakal dibocorin, bukan masalah kayak gitu. Kalau kayak kasus-kasus kayak Facebook, Google juga kan mereka bisa dituntut itu karena masalah pencemaran data ini keluar kan bocor, ini bisa dituntut. Kalau ini kan kayak kita sukarela gitu. Berarti kalau misalnya dia orang dapat, kita juga nggak tahu disclaimernya apa. Ini data mau digunain buat apa? Bakal di-share ke orang lain nggak? Jadi kita apakah ada gitu loh? Istilahnya kita diinfo dulu. Kalau nggak kan ya cuma buat dapat duit segitu, ya ntar bakal bocor nggak? Ya bakal saya yakin kok. Jadi salah bisa sendiri bocor. gitu ya Pak Teddy ya? Iya, cuma kan kita kalau di negara lain ya mungkin mereka bisa denda mereka gitu loh sampai gede gitu kan. Kalau di sini kita cuma dapat berapa ratus ribu doang gitu kan. Jadi tolonglah jangan bilang ngapain dicegah gitu, ntar juga bocor juga, bukan kayak gitu gitu. Kita ya jadi pinter dikit lah gitu aja sih. Saya ya misalkan mau minta visa Inggris, saya mau minta visa kunjungan ya, visa turis ya kan ke Inggris atau ke negara Schengen ya. Itu saya harus hadir ke sana dan di situ saya diambil retina saya. Itu saya diambil foto mata saya, diambil retinanya. Kita kalau sidik jari kan udah biasa lah ya, bikin SIM sidik jari, bikin KTP sidik jari, semua sidik jari. Tapi kalau untuk khusus Schengen sama UK, kita itu diambil retina mata kita difoto. Jadi ya dengan itu, jadi ambil retina kita. Itu salah satu kayak kita punya sidik jari, kita ngomongnya sidik jari kan. Kalau mereka yang ngambil matanya gitu loh. Jadi kita kalau tidak bisa tidak bisa kita palsukan. Kalau sidik jari kan mungkin bisa dioperasi atau apa ya. Tapi kalau untuk retina mata kan berarti udah harga mati. Itu nama A ya tetap retinanya kayak gini kan gitu. Nah itu kayaknya sih identitas diri kita sih Bu. Kalau untuk
ke lain-lain sih saya nggak paham ya, karena saya merasakan itu yang ngambil retina mata kita itu ya saya saat minta visa kunjungan aja gitu Bu. Nah, artinya aman gitu Pak Anton ya, lebih aman. Kalau dibilang aman atau enggak kan karena yang ngambil kan adalah kedutaan mereka kan, jadi seperti mereka kan pasti punya tanggung jawab lah kalau mereka ngambil jati diri kita itu kan karena mereka mau kita berkunjung kan ke sana. Nah, kalau merasa dibilang mengambil duit kita, bagaimana caranya? Kalau saya pikir kayak jati diri kita aja sih yang tidak bisa dipalsukan, itu udah pasti. Saya merasa pengalaman saya seperti itu aja. Jadi mereka ngambil retina mata kita itu seperti ngambil sidik jari yang kita sedia kala setiap kali mau bikin SIM, mau bikin apa, bikin paspor semua sidik jari. Tapi khusus Schengen sama UK kita datang minta visa kunjungan, mereka selalu foto mata kita. Itu yang saya tahu sih. Setelah itu saya nggak pernah sih diminta apalagi sih, saya belum pernah sih selain lain sih. 800.000 US dollar. Kalau Mary tadi cuman berhenti di 800.000 rupiah, ya enggak lah. Ngapain gitu ya? Iya, kalau US dollar ya mikir-mikir ya, Mary ya. Lucu-lucu ya kita lah. Jadi ngeliatnya gini, mungkin ada perbedaan konsep. Jika kita berkunjung ke satu negara, data kita nggak bisa diperjualbelikan. Ketika kita enter sesuatu negara mengharuskan kan berarti mereka preventif kalau kita melakukan kejahatan ya. Ya kayak tadi Bapak siapa. Nah kalau negara itu pasti sifatnya jaminan keamanannya lebih bagus dan mereka kan menjaga negara mereka. Kalau ini kan swasta tapi Bu Ati juga ada bilang ada iming-imingnya duit kayak kalau anak kecil mau permen nggak gitu. Jadi saya kasih ini gitu. Sini kasih permen gitu ya, tapi sun dulu pedo dong. Jadi saya ngelihatnya ini pihak swasta bukan negara satu ya Mer ya. Kita belum tahu di belakang itu ada apa, karena ini kan fenomena baru ya saya lihat ya. Benar. Swasta mengambil data. Kalau swasta mengambil data itu contoh paling gampang apa, kartu kredit. Kita kasih KTP, lalu KTP kita diperjualbelikan, tahu-tahu kita di SMS, di WA ya. Kalau itulah swasta. Nah, World ID ini kan swasta ya, setahu kita. Jadi kalau swasta mengambil data ini, kita patut mempertanyakan ada udang di balik peye, ya nggak? Dan kita nggak tahu apa yang akan dipakai karena dua dari tubuh ini nggak bisa kita ini nggak bisa ditiru. Yang ngebedain kita sidik jari dan retina kan memang ya. Jadi kalau dibalik itu saya bilang swasta patut kita curigai. Kalau kita mau berkunjung ke satu negara itu mungkin perbedaannya kita ketika melakukan tindak kriminal gampang kita ditangkap. Saya ngeliatnya sih begitu ya Mer ya. Ada perbedaan yang sangat jauh. Jadi kalau swasta lebih baik sih jangan. Kalau ujungnya baru sampai 1 juta rupiah juga nggak menarik kok Mer. Apalagi 800.000 gitu. Kalau udah ratusan juta US dollar itu boleh lah ya Mer ya. Untuk pensiun itu. Nah, ini kayaknya fenomena ini sebenarnya udah lama sih, udah beberapa bulan yang lalu, cuman cukup menarik juga untuk ditelaah lagi. Apa ya negara kita ini kayak negara yang apa namanya, kalau kekurangan uang sih udah pasti diiringin 240.000 orang berbondong-bondong. Kalau saya yakin sih sebenarnya mereka pun juga pada ini apa namanya mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi juga, maksudnya nggak cuma sekedar lulus TK atau SD gitu. Cuma sayang ini kok nggak mikir jauh ya bahwa yang namanya sekarang retina mata itu kan bisa untuk bermacam-macam kebutuhan, bisa untuk ya yang pasti dipalsukan dunia bisa, kemudian untuk apa namanya membuat identitas palsu bisa, bahkan bisa untuk nuklir juga loh Jeng. Untuk apa? Ledakan nuklir bisa loh Jeng. Ledakan nuklir? Oh ya? Iya. Serius? Betul. Ada yang tahu ya, coba kalau nggak salah saya pernah dengar di YouTube ya, ada juga scan apa namanya
di Rusia itu yang orang, tapi bukan Pak Putin sih, nggak tahu siapa orang angkatan bersenjatanya lah yang scan apa, dia direndahkan dengan sensor retina matanya dia gitu. Jadi misalnya suatu saat atau apalah kecelakaan itu, dia bisa mengaktifkan alat-alat perang tersebut. Terus katanya yang sudah saya baca, tapi nyatanya saya juga belum tahu, saya belum pernah lihat sih gimana caranya gitu, Jeng. Cuman ya pemerintah juga perlu mengedukasi juga bahwa hal-hal semacam ini kan udah terlanjur berlangsung. Kenapa nggak dari awal aja pada saat isu ini muncul langsung buru-buru di ini apa namanya, ini bukan ditangkap, apa diluruskan gitu, jangan terlalu beredar lama. Pemerintah turun tangannya terlalu terlambat sih, iya banget, cuman ya daripada enggak sama sekali kan. Kita kan ya ke depannya keadaan kondisi negara kita seperti apa gitu loh. Dan untuk para muda yang apa namanya, ya uang sih memang penting ya, cuman kalau uang 250.000 pikir-pikir lagi lah, jangan terlalu diiniin. Kalau 2,5 juta ya masih boleh lah. Tergantung bargaining. Kalau boleh pinjam satu kata, himpitan ekonomi dulu deh Kak. Saya mulai dari situ. Bermula dari situ ya kayaknya, himpitan ekonomi, terus akhirnya berlanjut, itu satu Kak. Kedua, mungkin saya menyoroti soal izin ya Kak ya. Izin yang belum ada, nggak bener tapi bisa beroperasi ya Kak. Jadi sebenarnya ada langkah berikut yang harus dilakukan. What is next gitu loh. Buat pejabat terkait di masalah ini mau apa gitu loh. Karena mungkin data yang tertarik udah banyak, terus penggunanya buat apa itu kita nggak tahu. Kenapa? Ya gini, selama ini bisa dibilang ya Kak, negara kita ketertinggalan di bidang teknologi itu cukup jauh dibanding negara lain Kak. Saya boleh ambil satu contoh. Ketika saya ada handle satu company 5-star hotel ya Kak. Dia punya tamu, dia membayar facility internet waktu itu cukup mahal, jutaan lah Kak. Terus bule ini komplain, jadi saya dapat cerita, dia komplain bahwa internet di kita itu lousy. Dia bilang dengan harga pricing yang sama saya bisa dapatkan di negara lain, masih dalam Asia Tenggara, jauh lebih bagus, jauh lebih cepat, tanpa buffering, tanpa itu. Jadi bahkan ada istilah, saya bayar harga Sogo, maaf saya sebut merek, kualitas Sogo jongkok, untuk menyamakan bunyinya aja Kak. Menganalogikan ya, menganalogikan. Jadi selama ini concern pemerintah ke sini ini saya nggak tahu ada atau enggak, tapi kita tahu bahwa duitnya dikorupsi banyak. Makanya rakyat itu membayar sesuatu overprice Kak. Overprice itulah yang saya bilang, koneksi internet. Kita bayar jauh lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga Kak. Dengan harga yang sama di sini paling dapatnya 50-100 Mbps, di luar kita dapat 300 sampai 500 Mbps Kak. Itu boleh dicek kebenaran statement saya Kak. Jadi untuk concern ini pemerintah pun nggak hadir. Jadi akhirnya apa? Rakyatnya seperti gelap nih Kak, buta. Mereka nggak tahu mereka mesti ngapain. Mungkin untuk kita yang di BO ini masih makan bangku sekolah lah ya Kak ya. Saya pakai kalimat inilah supaya untuk menstated ada loh perbedaan dengan yang terjadi sudah di bawah. Melek semuanya di kita gitu loh Kak. Sementara mereka nggak melek, mereka yang penting gua dapat ini, mereka nggak pikirin gitu Kak. Jadi pemerintah ini nggak bisa melepaskan tanggung jawab. Di negara lain kayaknya udah di blok juga ya, di Spanyol. Iya, betul, beberapa negara sudah melarang. Udah melarang. Jadi pemerintah sekarang ini, apakah ini terjadi pelanggaran di
operasional yang terjadi di lapangan karena izinnya itu nggak benar atau apa, itu hal yang harus jadi concern. Terus data itu apakah bisa ditarik kembali dulu? Itu juga itu kita masalahnya nggak tahu, kan. Iya. Jadi buat saya adalah negara jangan gagal terus dong gitu. Tadi betul dicolek sama Pak Andre ya. Kita bayar pajak, saya merasa seperti tidak bayar pajak kan Kak, gitu. Kita udah gini, bayar pajaknya pun berlebih dibandingkan negara lain Kak. Cek aja PPH Singapura kenapa lebih murah daripada di sini Kak. Karena itulah yang akhirnya terjadi, orang melarikan profitnya di Singapura. Saya pernah meeting kok dengan salah satu konsultan besar, saya sebut aja EY ya. Oke. Untuk tax planning Kak. Jadi memang company di kita ini memanfaatkan loophole yang besar gitu loh di tengah ini. Ada company yang bisa own aset di Indonesia tapi dia di luar gitu loh untuk pertambangan Kak. Jadi dia company luar tapi punya terminal umum dan terminal khusus di Indonesia. Lucu Kak. Nah, itulah yang saya bilang, negara kok ya itulah nggak bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran, pajak yang dibayar nggak terdistribusi ke pendidikan, ke sosial. Akibatnya yang terjadi ini, kita mundur 30 tahun, 40 tahun ke belakang rakyat-rakyat kita Kak. Saya menyoroti di aspek ini aja dulu deh, saya nggak bicara ke teknologi. Teknologi kita jauh ketertinggalan dibanding luar Kak. Kalau dilihat miris memang, ya itulah fakta yang harus kita hadapi. Mau ngejarnya pakai lari apa, kita juga nggak tahu. Itu aja dari saya. Ya, saya bingung ya. Itu kita ini mengenai data ini, saya nggak tahu apa undang-undangnya udah ada atau belum ya. Contoh kecil sih ya, kalau kita dulu saya beli gorengan tuh ya, tiba-tiba ada ijazah ya kan, kayak hal-hal gitu tuh sebenarnya pemerintah harus secure lah mengenai data ini. Nah, data itu ada dua fungsi, dia bisa untuk positif, untuk negatif. Dan menurut saya 250.000 itu nggak mungkin dia mau bayar kalau nggak ada manfaat yang besar. Yep. Logikanya sederhananya begitu kan? Yes. Dan dia ngebayarnya kan nggak murah tuh kan, kalau dia katakan 1 juta orang gitu ya, berarti udah 250 miliar toh. Nah, kalau 1 juta ya benar 250 miliar toh. Nah itu kan nggak, artinya ada nilai yang lebih besar dari itu yang akan dia dapat. Setuju. Seperti hitungan bisnis ya, keluar modal pasti ada ekspektasi yang berkali lipat dari modal. Ya. Benar. Nah, menurut saya pemerintah tuh harus tegas. Undang-undang itu dilaksanakan benar, diinvestigasi apa sih backgroundnya, manfaat yang dia dapat, terus apa kerugian untuk rakyat kita, masyarakat kita, apa kerugian buat pemerintah sendiri. Misalnya gini, sidik jari kan itu nggak sembarangan kita dapat ya. Nah, kalau retina itu justru lebih susah loh, dia lebih tepat, dia lebih spesifik dia. Nah, itulah hebatnya Tuhan itu menciptakan manusia toh. Nah, menurut saya itu harus diinvestigasi itu. Kenapa itu harus bisa terjadi? Di dunia kan ada sih kan, Kensia Meomienfete Uchan tau nggak? Sering kata Novi Basuki kan, nah, di dunia tuh nggak ada makan siang gratis. Iya, betul. Prabowo juga gratis pakai uang negara, bener nggak itu? Jadi aku punya komentar, saya nggak bilang bener. Itu sih nggak usah ditakutin. Di Tiongkok sudah ada. Umpama kita punya HP, kita punya KTP, dia foto mata bisa. Itu data udah lama. Cuma Indonesia kan belum sistem begitu, benar nggak? Kecuali kita punya akun di bank semua tertentu ya, saya punya pandangan gitu ya. Apakah benar nggak bisa ya? Kalau memang dia bisa gitu, umpamanya Nena punya HP ya, satu bisa foto berapa ratus orang. Kita pergi foto ya ke Pancoran kan banyak gembel-gembel, kita foto, kasih dia cepet, Nena short pay gue nggak? Nah, saya punya pandangan yang belum bisa lah, itu hanya suatu contoh kan di Tiongkok ya, Andi Lau ya,
kan bisa kan pakai AI kona bahasa mana ke jengkungse dan kecerdasan buatan manusia dia bisa, dia iklan apa sampo, dia minta izin dia punya suara sama gambar tuh dia edit. Iya, memang. Bisa, itu udah biasa, itu mah nggak usah takut lah. Kalau memang ngerinya disalahgunakan itu loh, Akung. Nggak bisa, itu masih lah jauh lah. Kecuali kita punya data bank, orang kerja gede mungkin bisa. Yang saya punya pandangan saya nggak benar ya, nggak mungkin lah. Itu nggak masih jauh. Itu saya punya pandangan ya. Soalnya Indonesia punya sistem kan masih jauh. Itu namanya sistem AI dong. Ya gitu dah. Jadi kalau menurut saya ya Bu ya, itu kan ini kan barang lama ya. Di luar negeri itu pada senyap semua Bu soal teknologi seperti ini, ya kan? Itu sangat bagus. Alat ini adalah alat pemungkas supaya negaranya itu bersih dari korupsi, Bu. Saya melihatnya seperti itu. Karena semua data akan masuk ya, begitu matanya dilihat langsung rekeningnya berapa, kekayaannya berapa itu kelihatan semua. Nah, di Indonesia nih banyak yang menghindar ya, khususnya yang uangnya banyak, uangnya haram tuh di bank tuh pada ketakutan tuh. Dan dia sewa buzzer ya, supaya jangan bahaya disalahgunakan segala macam. Itu biangnya. Nah, ini kita lihat di negara-negara yang bersih korupsi, itu sudah menerapkan semua nih teknologi ini. Jadi, saya mohon untuk orang-orang Indonesia nih, ya kiranya bisa mendukung gitu. Bukan masalah dapat uang 2 juta atau 800.000 atau 200.000, bukan. Ini demi negara kita, ya, supaya bebas dari korupsi. Itu orang-orang yang melentang ya, apalagi Kominfo-nya itu sampai memblok itu nggak tahu tuh, nggak ngerti masalahnya atau dia diancam kayak gitu aja. Ya, jadi dalam hal ini saya mendukung. Karena itu sudah di negara lain yang maju-maju pada menerapin, Bu. Suatu hal yang umum. Jadi pemimpin-pemimpin yang ngomong jangan nakut-nakutin rakyat yang memang IQ-nya udah 80 ya. Bodoh kayak gitu. Jangan mau ditipu lagi. Itu alat yang paling efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia. Terima kasih. Iya, hal ini menurut saya harus diperjelas dulu. Work ID atau work coin itu apa sih binatangnya? Barangnya apa? Tujuannya apa? Kan kita nggak tahu tujuannya. Ngumpulin pasti punya tujuan toh. Jangan salah, jangan lupa. Beberapa puluhan tahun lalu ada Siti Fadila, Menteri Kesehatan, yang melarang Amerika mengumpulkan sampel darah ya, kalau nggak salah, dari warga Indonesia. Itu tujuannya apa? Kita ini mungkin agak minus ya di perkembangan pengetahuan. Segala hal di dunia ini ada tujuannya. Kalau dikumpulin dia teliti genom kita ya, sifat-sifat orang Indonesia, maksudnya sifat dari genetikanya. Itu kelemahannya di mana. Jangan anggap sepele. COVID ini kan ada teori yang mengatakan bahwa itu disengaja, ya, direncana, dibikin sengaja. Dan kita tahu itu huge money, ya, duitnya luar biasa, karyanya luar biasa. Sekarang lagi dibasmi sama siapa, Kennedy ya, yang main case-nya Trump sekarang, mau dibabat itu semua. Jangan ada vaksin yang nggak jelas. Itu kejahatan korporasi farmasi itu nyatanya ada. Mereka make money-nya dengan cara itu. Ya, ada teori yang mengatakan sebenarnya manusia nggak perlu pakai vaksin-vaksin segala. Itu adalah korporasi yang bermain, sengaja disebar. Kemudian sebar juga berita ketakutan, kemudian semua pakai itu, mereka hidupnya dari begitu, ya. Skala kecilnya kita lihat lah. Banyak tuh kalau dokter spesialis top ya di rumah sakit, malam-malam dikerumunin sales farmasi. Kenapa tuh begitu? Tahu-tahu
dokternya berpelesir Eropa 2 bulan ya sama keluarga. Itu duit dari situ loh bos. Ya, jadi harus diperjelas dulu work ID ini ngapain kumpulin. Jangan-jangan dia tahu orang Indonesia kelemahannya di apa misalnya. Oh ini karena banyak tukang makan santan, ya. Rendang, ayam gulai segala macam. Oh bikin aja apa segala sesuatu karena pembuluh darahnya banyak plaknya ya atau begitu. Jadi harus pikirnya lebih canggih. Kalau kita ngomong-ngomong begini masih belum masuk ya. Saya kira bukan segala kayak kita sekarang kalau mau naik kereta api itu face recognition ya. Nggak usah pakai itu lagi. Nah itu tentunya kalau instansi resmi kita percayalah sama dia. Nah percaya mau gimana lagi, kalau mau dijualin ya bisa juga ya, kita nggak tahu. Tapi ya kegunaannya apa? Kalau urusannya sama korupsi jauh lah. Korupsi kan memangnya koruptor itu bego-bego, mereka cuci uangnya udah ke Singapura kemana-mana ya. Jadi nggak ketahuan punya. Kalau ketahuan dia tinggal kong kali kong sama polisi, sama jaksa, sama hakim ya, dua bagi lu dikit ya. Jadi basmi itu nggak gampang ya, political will yang kuat. Ini harus dicermati, apalagi pakai bayar lagi. Kita lebih curiga lagi kan, kalau dia tujuan benar ngomongin ke orang oh ya untuk kebaikan gua apa-apa. Kenapa kok dibayar gitu ya, kan pasti ada sesuatu di balik itu. Gila, satu orang 800.000 itu mahal bos. Kalau 1 juta berapa? Dia buat apa? Memangnya ada makan siang gratis? Nggak ada. Dia pasti ada tujuannya, nanti store datanya kemana ya. Saya baca ChatGPT katanya ini ada Sam Altman ya yang penemu CEO-nya, itu kita nggak tahu, mesti ditelusuri lah ini apa. Saya kira di stop udah benar ya. Ngapain sih stop ke perusahaan yang nggak tahu jadi barang apa ya, walaupun dibayar. Ya kalau kurang duit minta sama inilah presiden atau mantan presiden yang sering ada kasih bansos kan ya, minta dong cetil lah ya, bawa peceng lah dikasih kok. Saya tema hari ini saya melihat dari persepsi bukan objektivitasnya, tetapi saya lebih melihat kepada Komdigi kita di bawah Menteri Meteo Hafiz itu ya. Saya pikir di bawah dia kementerian cukup oke, cukup bagus melakukan pemblokiran dan reaksinya cepat. Sebenarnya pertanyaan saya satu aja, saya nggak tahu itu, coba dicek itu Kementerian Komdigi itu ya, itu pegawainya atau karyawan itu usianya itu rata-rata berapa? Kalau ternyata di situ masih ada 50% yang usianya 40 ke atas, itu gagal menurut saya kementerian itu. Kalau saat ini usianya udah ada 20 sampai 30%, 20 usia 20 sampai 30 mengambil porsi udah 70-80%, berarti kementerian itu ada harapan. Tapi kan ASN kan nggak bisa dipecat, bagaimana toh Pak Heri? Iya, apapun caranya, karena kementerian apapun caranya mereka harus lakukan, karena kementerian ini beda. Kementerian itu terjadi fluktuasi itu sedemikian besar. Iya, setuju. Teknologi segala macam itu, kayak kita bicara Iris ini tentu harus di stop apapun alasan, dan menurut saya kita nggak perlu tahu alasan dia melakukannya itu buat apa, World Bank kayak apa terserah, stop titik. Karena itu namanya atau sebutnya itu udah tanda kutip itu pencurian data, tetapi dengan iming-iming, dan mereka menyasar negara-negara yang menurut mereka masih banyak kalangan yang tingkat literasinya rendah. Dan mungkin salah satunya Indonesia juga karena jumlah penduduk banyak. Mungkin mereka sedang melakukan uji coba dan lain-lain, kita nggak tahu. Tetapi saya lebih menyoroti kementerian digital kita, teknologi kita, ini harus diisi oleh tenaga-tenaga muda dan semakin terampil. Terus
jangan lupa harus bisa bersinergi dengan kepolisian, karena kepolisian ada polisi cyber kita. Terus juga mungkin kementerian ini harus aktif sekarang. Juga barangkali saya mengatakan kepada DPR RI, karena DPR RI kita banyak udah tuek-tuek ya sis. Itu mesti mereka juga disadarkan. Gak enak banget lu ngomongnya kalau tuek-tuek. Iya, kira-kira gitulah ya. Udah senior gitulah. Iya betul, ya udah senior lah kayak kita gitu kan. Nah itu juga mesti itu, karena perubahan zaman ini begitu besar. Kita tahu nggak? Mungkin banyak yang nggak sadar itu aplikasi di dunia ini, aplikasi itu mungkin ada jutaan kali, kita nggak tahu. Belum lagi perubahan itu semua begitu cepat. Jadi kementerian ini menurut saya dari saat ini ke depan ini sangat berperan. Jadi dia harus melakukan seleksi dengan cepat. Ini ibarat kata dulu kriminal itu polisi menggunakan aturan bla bla bla, tetap aja yang namanya penjahat ada aja cara dia untuk melanggar aturan yang ada. Sama juga DPR kita juga ada aja cara untuk bikin undang-undang yang karet kan, kira-kira gitulah ya, perbandingan. melar tanpa batas. Nah, kira-kira gitu. Oke. Nah, ini teknologi ini jauh lebih penting sekarang. Jadi kementerian itu kita harus support, kita harus dukung terus untuk mereka terus melakukan inovasi, terus pengembangan, pencegahan di dalamnya. Terhadap penetrasi dari pihak luar yang sangat agresif sekarang, yang tanpa kita sadari. Mungkin kita berbicara di sini kita hanya mungkin yang usia seperti kita di sini itu barangkali hanya tahu 1% atau 0, sekian terhadap perkembangan teknologi. Itu banyak Saya sekali yang kita nggak tahu. dapat data ini Pak. Badan Litbang Komdigi usia maksimal yang diizinkan 30 tahun. Gitu ya. Itu kabar baik. Ya, pegawai dari Komdigi. Ya. Betul. Itu kabar baik. Itu kalau perlu rekrut itu bukan hanya di bawah 30 lagi, mungkin rekrut mulai dari ya barangkali 15 tahun. Tahu nggak, di Amerika, di Cina itu 15 tahun itu mereka 10 tahun ke atas itu pendidikan mereka itu mereka bisa melakukan apa namanya hijack data, apa sih namanya saya nggak tahu. Itu luar biasa mereka. Kita kalau di Indonesia kita belum ada, saya yakin banyak. Tenaga-tenaga muda itu harus dimanfaatkan, harus diajak bergabung, dan mereka lah yang bisa secara cepat hari ini pagi ini muncul mungkin aplikasi apa atau link apa, mereka yang segera bisa hapus, dan itu harus ikutin terus, nggak ada pilihan. Coba kita lihat di apa kalau kita klik mau link pornografi apa itu, kamu hapus hari ini jam 10 hapus, jam setengah 11 ada lagi. Jam setengah 11 hapus ada lagi nanti besok. Curhat nih. Termasuk online judi segala macam. Curcol sesuai dengan passionnya. Itu kan judi online lah. Sekarang hapus sejam lagi mungkin udah ada lagi. Ya terus harus ada yang pantau. Ya kan? Setuju. Jadi ini yang sangat penting menurut saya. Jadi terhadap tema hari ini dihapus itu udah bener. Ada beberapa hal yang disoroti ya Kak Nina. Yang pertama adalah kelemahan sistem pengawasan dari Komdigi sendiri. Bukan cuma Komdigi aja, termasuk juga ini ya Kementerian Perdagangan kalau mungkin ya, atau apalah. Karena kita kalau kita mau buka usaha aja Kak Nina, kalau kita secara benar itu kan kita harus ada SIUP ya, SIUP dan PGP ya. SIUP, PGP, NPWP itu wajib sampai keluarnya izin operasional. Nah, selama proses pengurusan itu kan ada tahapan-tahapan yang dilewati, sehingga ketika mereka saya punya usaha baru, platformnya begini, mereka kan harus menyampaikan itu. Apa sih sebetulnya dia itu tujuannya ngapain, ngumpulin data orang itu untuk apa? Betul. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua adalah mungkin ya terkait juga dengan tadi sudah banyak disebut ya pendidikan lah, karena literasinya rendah. Jadi masyarakat yang kemampuan analisisnya rendah, tingkat literasinya juga rendah, itu yang menjadi korban. Terus yang menjadi sorotan lagi,
kenapa sih, kan harusnya biasanya ya Kak Nena ya, kalau ini tujuannya untuk penipuan, untuk ngambil dana, itu kan yang jelas disasar yang menengah ke atas. Tapi ini justru enggak, justru masyarakat grassroots yang seolah-olah apa istilahnya, ya kalau dari sisi apa kemampuan finansial ya kurang gitu ya, kan. Butuh tetapi hidup gitu mereka ya betul. mungkin. Dan juga seolah-olah mereka membakar duit ya. Jadi mereka memberikan, dan saya pernah saya baca yang kemarin katanya salah satu pengakuan dari salah satu peserta yang di scan retinanya itu katanya uang itu asalnya dari Rusia. Iya. Betul. Nah, harusnya Kak Nena, kalau misalnya kita aja kalau misalnya dikasih duit orang yang tidak dikenal, kan mesti kita tanya nih. Iya, betul banget. Karena there is no free violence ya. Iya. Betul. Saya suruh ngapain? Terus kalau misalnya ini duit asalnya dari mana? Jelas enggak? Kalau saya terima konsekuensinya apa? Kan itu sebetulnya pertanyaan mendasar yang harus dipunyain setiap orang ya, supaya nggak terjebak yang seperti ini ya. Very logic gitu ya. Betul. Nah, terus apa sih kok mereka kayak buang-buang duit? Ya, yang jelas Kak Nena tadi kan sempat kenapa kok iris ya? Jadi kita itu hanya punya dua hal atau dua apa istilahnya identifikasi personal identity ya. Tidak pernah bisa sama antar orang di seluruh dunia walaupun saudara kembar identik. Satu adalah fingerprint, yang kedua adalah iris. Itu yang sangat tidak mungkin disamai. Sama suara, satu lagi suara Pak Andreas. Gimana Kak Ina? Satu lagi sama suara yang nggak bisa sama plek. Iya, tetapi masih bisa kalau suara itu masih bisa diolah ya. Tapi kalau iris sudah bisa. Fingerprint juga nggak bisa, kecuali fingerprintnya dirusak. Lanjut. Nah, terus memang iris itu di dunia kesehatan itu juga dikembangkan dulu. Ada tahun 90-an itu ada yang kita kenal dengan iridologi. Jadi iridologi ya. Jadi orang dengan penyakit tertentu itu bisa tercermin dari irisnya. Jadi ada yang dulu pernah mendeteksi ada dengan gangguan ginjal, gagal ginjal kronik, ada yang gangguan jantung. Itu ternyata di irisnya itu ada tanda khasnya Kak Nena. Jadi memang ini kayaknya nggak lama lagi karena memang sudah ada tendensi untuk ke sana gitu kan. Nah, ternyata kan sekarang dengan berkembangnya teknologi itu menjadi sarana untuk identifikasi personal gitu kan. Nah, terkait dengan kenapa kok justru masyarakat banyak grassroots yang diambil, ya tadi kemungkinan sudah ada yang mengupas sedikit. Bisa jadi ini dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Mungkin ngambilnya bukan Kak Nena, bukan uang secara langsung, bukan finansial seperti kalau misalnya yang diambil itu orang-orang menengah ke atas, tapi apa? Behavior Kak Nena. Behavior mereka, data, istilahnya kayak pola konsumsi. Karena kayak begitu teridentifikasi itu Kak Nena, NIK itu udah pasti akan kedetek semua. Tinggal di mana, kan gitu Kak Nena. Nanti tinggal di mana, terus habis itu dia punya apa istilahnya data-data pribadi apa. Bahkan mungkin ya data perbankan juga, karena kan sekarang kan semua pakainya itu ya, antara fingerprint sama iris itu. Terus sampai mungkin ya data pola konsumsi dan lain sebagainya, sehingga dengan situasi geopolitik yang nggak stabil kayak gini, itu sangat rawan dimainkan oleh negara yang punya kepentingan Kak Nena. Ambil contoh kayak gini ya,
saya takutnya karena apa? Karena bisa jadi negara ambruk karena masyarakat bawah yang dimainkan. Jadi kalau tahu, pola konsumsinya seperti ini, misalnya kalau ternyata jelang hari raya atau jelang lebaran itu konsumsinya naik, konsumsinya apa ini, terus sama mereka dibuat pada saat itu barangnya dilangkain. Misalnya loh, karena kita kan masih ada tergantung dengan impor juga, dilangkain. Akibatnya apa? Harganya melambung ndak karuan. Terus apa? Krisis sosial pasti. Ya kan, terus crash di bawah, sehingga bisa jadi istilahnya negara-negara tertentu itu memang memainkan grassroots itu untuk merongrong negara kita gitu kan, kedaulatan negara kita. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi istilahnya bukan ini kemajuan, ya kemajuan, tetapi kemajuan itu kan ada dua sisi kan, seperti mata pedang. Satu, kalau digunakan untuk kebaikan dia akan membawa berkah, membawa kemaslahatan buat umat, tetapi kalau dipakai untuk sisi negatifnya itu bisa menjadi satu senjata penghancur yang sangat efektif dan sangat menghancurkan. Efek kehancurannya bisa tidak terkira kan, Nena. Dan itu yang harus waspadai oleh semua masyarakat, terutama pejabat-pejabat yang memang sudah diberi kepercayaan untuk mengatur itu semua. Sebetulnya ini rendahnya edukasi ya, rendahnya edukasi. Ini kan semua lembaga eksekutif ya, kementerian apapun itu sebetulnya perlu ada. Kalau di swasta itu kan ada customer service ya Mbak ya, ada customer service gitu ya, mungkin public relation atau jubir lah ya. Nah itu yang memang menyasar ke grassroots langsung. Nah itu saya rasa kok belum ada ya. Kalau legislatif itu 5 tahun sekali kan pasti, kalau 5 tahun sekali pasti udah berbondong-bondong ya Mbak ya ke grassroots hanya untuk ngemis minta dicoblos gitu kan ya Mbak ya. Nah ini harusnya dipastikan setiap kementerian, apalagi Komdigi ya, jadi edukasinya ya Mbak ya, edukasinya ke grassroots ini loh ya, diwanti-wanti lah gitu kan. Tidak semua masyarakat publik kita yang mungkin kalau kalangan menengah ke atas mungkin sudah paham ya, jadi memberikan apapun bentuknya ya, apalagi itu nanti ya imbasnya kita menyerahkan data pribadi gitu ya Mbak ya. Nah itu kan sangat berbahaya ya. Jadi apapun alasannya, kecuali mungkin lembaga tersebut ya kan yang yang meminta untuk ini loh, untuk itu sudah ada mungkin izinnya ya, legalitasnya sudah jelas kan, yang tidak semua masyarakat tahu gitu Mbak. Hanya diiming-imingnya sejumlah ratusan ribu ya mereka tertarik gitu kan, tapi itu tadi semua data diri mereka ya, biodata ID mereka itu mereka bisa terdeteksi gitu kan. Jadi kan ya kalau memang sudah dibekukan, ditutup sama Komdigi, nah langkah selanjutnya ya untuk Ibu Menteri kita ini sebetulnya ya itu tadi perlu edukasi itu secara konsisten dan berkala Mbak, terutama ke grassroots gitu loh. Jadi apa yang harus diberi, apa yang tidak boleh diberikan, kalau memang ada data apa saja ya Mbak, tentunya data pribadi ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, itu kurang Mbak. Jadi mereka itu sudah dibayar dari saya pinjam istilah Bu siapa itu, dipajam dari sedekah rakyat ya, sudah digaji dari sedekah rakyat, tapi perlu ini Mbak, perlu ke bawahnya, ke grassrootsnya ini kurang ya kalau saya rasa. Jadi kurang berfungsi jubir-jubirnya mereka ini, humas-humasnya mereka gitu loh. Makanya sampai ada kejadian seperti ini, berarti kan masyarakat tidak tahu ya kan, kalau itu sebetulnya boleh atau tidak gitu. Jadi itu saja mungkin tambahnya. Kalau tadi sudah 3 SKS ya, jadi saya mendapatkannya juga itu. Ibaratnya kalau kaum menengah kita mau klik link aja ketakutan ya Mbak Vina ya. Nah, apalagi kan, seperti ini gitu kan. Iya, sekarang kan modusnya macam-macam ya Mbak Nina. Sekarang ada yang model link loh Mbak, link undangan pernikahan. Iya kan? Ketik link jadi ya inilah fungsinya ya kan, ada cyber police ya. Ya itu juga jadi kurang berfungsi nih, agak kurang efektif mereka
job desk kan sudah ada gitu loh. Cuman kok makanya saya kadang link itu Mbak, hati-hati juga ya link undangan tuh kadang saya biasanya kan mereka kalau memberikan link pasti konfirmasi ya, ini ada link undangan tolong ya dibuka, diklik di situ ada tempatnya. Tapi kalau memang tidak ada, tidak dikenal, jangan diklik. Nah itu kurang sosialisasi ya Mbak ya. Jangankan itu di selipan games anak-anak putra-putri kita kan kadang-kadang ada pornografi, ada nah itu kemana gitu loh, polisi cybernya kemana, komdijinya. Nah ini perlu Mbak gitu loh, jadi mereka ya biar ada kerjaannya juga lah. Yang dengerin ya polisi cyber yang denger maksud lo gitu. Jadi percuma gitu kalau kita bayar mahal-mahal kan dari sedekah rakyat tuh, tinggal istilah itu lah, bukan dari pajak lagi. Ya itu harus inilah Mbak, lebih konsisten, jangan terus setelah ada kejadian ini baru ya mereka berjalan, tapi setelah itu mandek lagi gitu. Jadi kayak tomat kumat gitu. Jadi ya memang ya ini humas-humasnya ini, jadi tiap kementerian saya rasa kurang loh Mbak. Misalnya dari Kementerian Sosial itu mungkin ada humas jubir yang langsung ke grassroots, langsung ke akar rumput gitu ya Mbak ya. Ini loh ada program A, B, C, D, itu nggak ada Mbak kalau saya lihat gitu loh. Mereka ya hanya ya saya nggak tahu ya pekerjaannya gitu. Mungkin dari kementerian apa misalnya. Ya jadi kemarin memang saya baca berita itu sungguh sangat miris ya. Kita menyerahkan data pribadi kita, apalagi pindai dengan salah satu anggota tubuh, yaitu retina mata ya. Nah ini artinya ya kita menyerahkan diri kita sepenuhnya bisa saja ke pasar gelap ya gitu ya. Siapa yang bisa menjamin bahwa data itu hanya digunakan untuk katakanlah data secara global tadi disebutkan ya. Tapi di saat sekarang ini katakanlah dalam kejahatan keuangan gitu ya, bisa mengatasnamakan kita untuk dan disalahgunakan, bahkan dalam hal-hal secara privasi kita kan bisa ambil alih orang lain ya. Katakanlah aset juga ya, segala hal yang bisa nanti diambil dari kita gitu. Nah di sini saya pikir pemerintah harus tegas ya terkait oknum-oknum atau organisasi yang melakukan pemindaian ini sudah di luar daripada ketentuan hukum gitu ya. Nah, dengan iming-iming 200.000 sampai 800.000 kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke pasar gelap lah bisa. Iya betul. Dan itu masalahnya ada masyarakat grassroots yang mereka tuh nggak paham gitu, cuma tergiur uang ya. Iya, dan ini mirisnya juga miskinnya mungkin literasi di masyarakat kita ya. Pengetahuan akan hal-hal seperti ini sangat minim. Apalagi mereka menyasar kaum-kaum yang lemah secara betul. Ekonomi gitu ya. Nah itu nanti akan dimanfaatkan, bahkan mungkin untuk kekuatan politik bisa saja digunakan. Kita kan tidak tahu gitu ya. Nah jadi masyarakat harus tegas, dan begitu juga dengan aparat hukum harus jelas tupoksinya, kenapa itu dilakukan, buat apa datanya, dan disimpan di mana data itu, kan begitu. Nah ini harus hati-hati, dan para orang tua juga harus peringatkan anak-anaknya. Nah yang menjadi kekhawatiran adalah masyarakat-masyarakat awam yang miskin literasi, miskin ilmu akan hal seperti ini. Nah ini yang harus diingatkan oleh pemerintah dan juga orang tua ya. Ya retina mata ya, setahu saya itu bisa ada alat, bisa cek kesehatan, nggak perlu sampel darah ya, dia pakai itu scan retina mata. Jadi profil kesehatannya itu potensi risikonya itu bisa ketahuan tuh. Kalau dipakai di asuransi, perusahaan asuransi bisa langsung nolak itu. Jadi dia bisa tahu dulu dia ada potensi nggak sakit di masa depan. Udah itu yang menurut saya ini berbahaya buat misalnya transaksi perbankan ya, bisa jebol itu. Kalau misalnya dia bilang katanya agar membedakan manusia dan robot, ya nggak juga. Itu kan data kan kalau udah bisa diambil itu bisa dipakai gitu loh. Iya.
nggak peduli dia robot atau enggak, yang penting dia cocok ya udah masuk semuanya. Ntar jadi pertahanan terakhir itu apa gitu loh, masa mau pakai DNA gitu. Jadi misalnya kita mau transaksi kita pakai DNA. Iya, masalahnya itu kan mereka serahin identitas diri ya kan. Iya. Plus juga retina mata kan komplit sudah itu. Iya, makanya itu kan yang umum ya, DNA mungkin saya belum tahu apa teknologi udah bisa atau enggak. Ya itu udah lengkap gitu loh. Jadi saya merasa itu kayaknya nggak ada makan siang gratis gitu loh. Masa orang kasih duit cuma-cuma gitu tanpa dia nggak ada imbalan balik. Saya merasa sih ini ya cuma masalah masyarakat kita ya butuh duit gimana. Jadi pemerintah itu harus mungkin lebih banyak sosialisasi lah, dan apa ya, mereka harus memfilter lah yang kayak gini, kayak judi online, kayak ya apapun itu yang scam, penipuan, kedok investasi segala macam. Mereka harus lebih aktif kali ya, harus pakai AI atau apa gitu. Jadi ini kan bisa berpotensi banyak ya, ke misalnya kalau misalnya kita milih udah harus bisa pakai cash, nggak pakai paperless ya. Kita paperless. Nah itu harus pakai sidik jari, itu bisa dipakai juga. Jadi maksud saya ini bisa kemana-mana gitu loh. Jadi potensinya lebih besar jeleknya daripada dapat 800.000. Iya. Bisa juga dipakai buat ini pencucian uang. Jadi kalau misalnya dia mau transfer kemana-mana, nggak perlu, saya udah ada nih sidik jari kamu gitu, segala macam. Dan dia bisa buka akun secara bebas ya untuk menyimpan. Iya. Untuk ya. Jadi dia nggak perlu nanya-nanya. Kayak sekarang kan mereka kan minjem rekening orang dibayar buat money laundry. Sekarang kalau misalnya lebih canggih pakai sidik jari, mereka udah ada retina juga. Ya ini bahaya banget sih potensinya gitu, Mbak Nena. Makasih. Kita memang miris ya, Nen. Ini kan sepertinya dia dengan sukarela gitu ya, menyerahkan data, menyerahkan retina kan gitu ya, nggak ada paksaan gitu ya. Lalu juga nggak bisa dibilang unsur penipuan gitu, karena kan memang dia datang langsung ke situ. Betul sih, mereka datang menyerahkan diri, berarti kayak gitu ya. Gitu. Hanya demi 200.000 kalau nggak sekali datang itu. Iya, 250. Tanpa dia pikir apa akibatnya. Kalau orang yang paham, ketika kita mengalami kebocoran data aja kita udah panik nih. Data kita mau kemana, diapain nih gitu ya, udah bocor ya. Nah ini kita kasih langsung nih data gue gitu. Nih retina gue kan gitu makan-makannya. Dan ini lagi-lagi korbannya memang masyarakat kecil. Terus sebelumnya juga ada Pokemon ya, Nen. Waktu itu juga menyerap masyarakat kecil. Memang udah urusan uang, saat ini apapun akan dilakukan untuk orang kecil, gitu ya. Dia nggak lagi berpikir keselamatan, dia nggak berpikir lagi data. Bahkan ada yang bilang begini, tuh kan gue nggak punya apa-apa, biarin aja jatah gue. Bahkan itu tahu nggak lo, satu klan. Nah, aku nonton di sosial media ya, semua tuh dari dia, pamannya, semua diajakin semua malahan untuk iming-iming duit. Sama yang Pokemon juga kan begitu, nih satu keluarga sampai rusak semua itu ya. Terus nggak lama kemarin apa judi online itu juga orang kecil lagi-lagi memang korbannya. Memang inilah negara kita sekarang ini. Ya memang kita prihatin dengan kondisi ini. Kita juga nggak bisa menyalahkan mereka ya, karena nyari uang 250 saat ini tuh susah banget. Betul. Dan lapar itu nggak bisa ditunda ya. Nah betul. Belum lagi yang punya anak kecil yang perlu jajan dan lain-lain. Seperti tadi aku bilang, badai ini berasa banget di sekitar, karena aku kan nggak tinggal di perumahan ya, Nen. Aku tinggal di lingkungan orang penduduk banyak gitu, sehingga aku bisa memperhatikan kanan kiri. Jadi itu terasa gitu. Tadi saya sangat menyayangkan sebegitu lemahnya laki-laki yang kurang bertanggung jawab menurut aku sih. Ninggalin gitu aja ya, lalu ditinggalkan anak-anaknya, istrinya, kan nggak seperti ini harusnya gitu. Nah, tapi ya memang tugas pemerintah ini PR-nya bukan hanya membekukan ini ya, Komdiji ini bukan tugasnya itu satu, oke, dibekukan, iya, respon cepat ya. Tetapi kesejahteraan masyarakat berikutnya juga harus lebih diperhatikan, karena apapun yang bersifat uang, pancingannya uang,
ya ibaratnya jiwa pun dikorbanin deh kayaknya. Ya, bukan hanya data, bukan hanya kejar data gitu. Apalagi orang susah, dia pikirnya loh gue nggak punya apa-apa, tabungan gue nggak punya, ya kan? Seolah-olah aman-aman aja mau diminta sapaan gitu ya. Dia nggak berpikir akan ada penipuan, penyalahgunaan dan sebagainya, nggak pikir ke sana. Emang prihatin saat ini, men. Maka rajin-rajin kita untuk kalau libur coba tengok kanan kiri untuk tidak hanya memikirkan ke puncak, rekreasi ke sana kemari. Coba tengok saudara-saudara kita yang kurang beruntung dari kita. Setuju Gitu. banget. Oke. Terima kasih. Thank you ya, darling ya. Aduh, kita jadi kayak begini Mbak ya, bangsa kita ini Mbak ya. Kenapa sampai kayak begini? Inilah kinerja aparatur negara kita. Harusnya kan mereka yang bisa memfilteri semuanya itu, ya nggak? Komdigi, intelijen kita harusnya bersinergi, mereka kerjasama satu sama lain ini, saling bahu membahu, tidak berjalan masing-masing, ya nggak? Ini kan kayak gini aja sama ngejual data, sidik jari, retina mata. Bagaimana itu kok bisa kecolongan kita ini, bangsa kita besar kayak gini? Katanya para IT ini jago-jago semua. Komdigi gimana? Intelijen kita bagaimana? Nggak tahu, kita nggak bisa, saya udah nggak bisa banyak bicara lagi deh Mbak. Itu saja saya cuma mengkritisi. Ini Komdigi sama intelijen kita ini kemana? Kok sampai kita sekarang kecolongan benar semuanya, segala-galanya. Sampai data-data ini. Takutnya nanti data-data negara juga bisa jebol juga kita kayak begini. Itu Komdigi sama intelijen kita ini kemana? Yang utama intelijen lah. Harusnya mereka bersinergi, kerjasama. Itu saja nih Pak, saya nggak bisa banyak bicara lagi. Udah nggak tahu kinerja pemerintah kita ini, mereka ini apa yang dikedepankan. Harusnya rakyat difilteri oleh mereka ini yang dibiayai oleh negara, digaji oleh negara, tapi tidak kelihatan. Begitu saja Mbak. Baik lagi, warga plus 62 ini dengan gampangnya dibujuk dengan uang yang gak seberapa, tapi nanti dampak ke depan itu cukup fatal. Seharusnya sudah lebih peka masyarakat Indonesia. Sekarang ini saja sudah KTP itu sudah menggunakan retina ya. Kalau misalkan nanti dia nggak tahu maksud dan tujuannya, yang asal yang penting dapat duit, terus nanti tiba-tiba ada masalah di kemudian hari, ujung-ujungnya pemerintah yang disalahin gitu. Harusnya hal-hal seperti ini masyarakat Indonesia itu peka gitu. Saya tahu di negara lain juga ada yang seperti itu, cuma nggak berhasil gitu, karena masyarakat negara lain itu lebih pintar dan lebih peka hal seperti ini. Ya kembali lagi, Indonesia itu masih mentalnya mental ujung-ujungnya duit. Ya saya rasa itu aja, makasih. Sesungguhnya itu adalah masalah uang. Ya, dia kasih uang kamu kecil, dia nanti dapat uang besar. Itu masa orang sekarang udah main saham semua nggak tahu. Itu semuanya kembali lagi dikasih bakar-bakar uang, nanti sahamnya yang dijual miliar dolar. Sekarang dikasih dulu, nanti diakuisisi sama perusahaan yang paling gede. Dia sekarang gedein perusahaannya dulu. Masalah data, retina kamu masuk ke mana, terminal mana, semuanya itu kalau udah pakai begituan. Apa rahasianya yang di sarang yang dapat dirahasiakan? Nggak ada. Hanya pikiran orang yang nggak tahu aja. Semuanya apa yang bisa dirahasiakan, uang 5 perak aja kamu di bank aja dia tahu. Nah, itu masalahnya. Data apa yang bisa dirahasiakan sekarang? Nah, masalah yang sekarang yang dikasih uang itu bakar uang karena dia demi juga uang juga kembalinya ke situ. Ya, nanti sahamnya udah, nanti aplikasinya udah jadi. Perusahaan besar nanti Google atau WhatsApp nanti akuisisi lagi yang dijual miliar dolar berapa triliun, sekarang dikasih hanya receh-receh doang. Itu aja, makasih. Terima kasih kembali Pak Asun atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.